pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Minggu 23 Juli tahun 2023. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Doa saya semoga saudara sehat secara rohani dan jasmani. Dan apa saja yang saudara kerjakan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tentu demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 143. Mari kita bersatu di dalam doa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesabaran, kasih setia,
dan berkat Tuhan secara rohani maupun jasmani bagi kami. Mohon ampun buat segala dosa salah kami. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Bapa. Kami rindu untuk mengerti firman dan melakukannya dari Mazmur 143. Mohon berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari buka Mazmur 143, juga mendengarkan firman Tuhan bersuara. Kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah. Menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku. Sebab aku ini hamba-Mu. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ia sedang mengalami kesusahan yang sangat besar. Ia merasa sangat tidak berdaya, semangatnya sudah lemah lesu. Tetapi syukur kepada Tuhan, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Daud berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikannya kekuatan baru. Menghidupkan semangatnya yang lemah kembali menjadi kuat. Dan Tuhan akan membebaskannya dari pencobaan-pencobaan besar yang harus dialaminya. Ini contoh teladan yang baik sekali. Daud memohon agar roh Tuhan yang baik mengajarinya,
Apa yang harus dia lakukan? Roh Tuhan memberi dia tuntunan, akal budi, hikmat, kebijaksanaan, memimpinnya, menginstruksikannya, memerintahkannya, mengajarinya secara detail. Ya, Daud tahu hikmat, akal budinya amat sangat terbatas. Tapi Daud juga tahu benar bahwa kuasa kasih setia Tuhan tidak terbatas. Daud sudah hampir kehilangan pengharapan. Ia dalam kondisi ketakutan. Dan dia memilih cara yang benar, yaitu berdoa, mencari Tuhan. Di tengah situasi depresi, bukannya dia terus-terus galau, ya, tapi dia mencari Tuhan. Daud mencari Tuhan. Secara terbuka ia memaparkan situasi kondisi yang sebenarnya yang dialami pada Tuhan. Dia tidak bercerita kepada orang, dia bercerita terbuka kepada Tuhan. Lalu ia menerima kekuatan baru untuk berdiri lagi dari situasi keterpurukan. Tegak berdiri lagi. Siap lagi, kuat lagi menghadapi persoalan hidup. Karena apa, saudara? Kalau kita pelajari detail dari Mazmur 143, ada 4 langkah. Mengapa Daud yang dalam keadaan terpuruk mencari Tuhan, berdoa, bergumul, lalu akhirnya bisa kuat, semangat kembali? 1, lihat di ayat 5. Daud mengingat karya Tuhan pada hari-harinya yang dahulu. Ia merenungkan segala karya Tuhan dan memikir-mikirkan perbuatan tangan Tuhan yang baik. Dia mengingat hari-harinya yang lalu. Dia memikirkan segala perbuatan Tuhan yang pernah dia alami. Dia merenungkan semua karya Tuhan, baik dalam hidupnya, dalam hidup keluarganya, di dalam hidup alam semesta. Sangat kreatif, sangat hebat Tuhan, tak terpikirkan. Tindakan seperti ini membangkitkan iman. Sebab iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan dan pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang Daud lakukan sesudah mengingat karya Tuhan? Lihat ayat 6. Daud menadahkan tangan kepada Tuhan di dalam doa. Ia mengangkat tangan dan berdoa. Ini sikap sungguh-sungguh berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Sikap sungguh-sungguh berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Dia sadar diri kekuatannya kecil, pengalamannya sedikit, tidak bisa menghadapi lawan-lawannya yang hebat, perkasa, dan luar biasa dan banyak itu. Sehingga dia mengangkat tangan, sikap sungguh-sungguh berserah dan berharap kepada kasih setia Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Menadahkan tangan, mengangkat tangan, dan berdoa. Sungguh-sungguh berserah, sungguh-sungguh berharap kepada pertolongan Tuhan. Yang ketiga, apa yang Daud lakukan? Lihat ayat 8. Daud sungguh-sungguh percaya kepada tuntunan Tuhan. Percaya yang total, tidak separuh percaya, separuh ragu-ragu. Ia berserah, sungguh-sungguh percaya kepada tuntunan Tuhan secara total. Bagaimana kita? Apakah kita sesudah berdoa sungguh-sungguh percaya atau masih ragu-ragu? Kalau masih ragu-ragu, berdoa lagi. Sehingga iman itu timbul karena sungguh percaya kepada kasih kuasa Tuhan. Kalau masih ragu-ragu, berdoa lagi. Sampai damai sejahtera Tuhan itu menguasai roh, jiwa, tubuh kita. Yang keempat, apa yang Daud lakukan? Ayat 10. Daud berkomitmen mau diajar, mau dimampukan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk taat, melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita semua jadi pelaku firman, bukan hanya pembicara atau pendengar. Berkomitmen, sungguh-sungguh mau diajar Tuhan. Walaupun sulit, walaupun bertentangan dengan keinginan daging.
bertentangan dengan perasaan. Dimampukan Tuhan untuk taat melakukan kehendak Tuhan, agar melalui kesusahan hidup kita naik kelas di dalam iman, di dalam karakter, di dalam pengalaman hidup. Jangan remedial, minta sama Tuhan. Tuhan, tolong aku, ajar aku Tuhan. Kalau perlu hajar aku Tuhan, agar aku mampu taat kepadamu. Itu 4 hal yang membuat Daud tegak berdiri lagi. Tidak rebah, tidak putus asa, tidak bunuh diri. Kembali semangat karena tahu bersama Tuhan dia akan mampu menghadapi persoalan-persoalan hidup. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud bertekad untuk diajar Tuhan, dibimbing Tuhan, hidup untuk hanya melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Prioritas hidupnya berubah total, tidak lagi egosentris, tetapi God-sentris. Apa saja yang Tuhan mau, walaupun susah, walaupun sulit, walaupun kelihatannya gak sanggup, di luar nalar. Tapi kalau Tuhan mau, aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah kepadaku seturut kehendak-Mu. Persis seperti apa yang dikatakan Maria, Ibu Yesus, wanita yang masih muda itu, yang masih gadis, ketika malaikat datang mengunjunginya dan mengatakan, engkau diberkati Tuhan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dialah Yesus Kristus. Dia kaget, di luar nalar, di luar rencananya. Dia merencanakan untuk menikah dengan Yusuf, mereka sudah bertunangan. Tapi puji Tuhan, Maria berkata, aku ini hamba-Mu Tuhan, aku ini hamba Tuhan, jadi jadilah kepadaku seturut kehendak-Mu. Itu gak gampang sebenarnya, tidak mudah, karena kita manusia juga punya keinginan, punya cita-cita, punya kehendak. Tapi kita harus belajar untuk mau diajar, dimampukan Tuhan, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Daud mengenal sungguh-sungguh karakternya Tuhan, sehingga dia percaya kepada Tuhan yang sudah menolong, yang sedang menolong, yang akan menolong. Daud mengenal benar siapa Tuhan, sehingga ia berharap kepada kasih dan kuasa Tuhan. Daud mengenal Tuhan sebagaimana mestinya, secara tepat, sebaik-baiknya. Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Dengan sungguh-sungguh, sebagaimana mestinya, tahu benar apa kehendak Tuhan. Satu, dengan cara tekun membaca mendengar firman Tuhan secara menyeluruh, dari Kejadian sampai Wahyu. Penting punya pengetahuan yang sungguh akan firman Tuhan. Yang kedua, menaati firman Tuhan. Lebih hari lebih taat, lebih hari lebih menyenangkan Tuhan, lebih hari lebih serupa dengan kehendak Tuhan. Apa sih inti kehendak Tuhan? Matius 22 ayat 37 sampai 40 mencatat, dan ini jadi bahan acuan kita. Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu lebih hari lebih mengasihi Tuhan. Yang kedua, lebih hari lebih mengasihi sesama, supaya perbuatan baik kita dilihat orang dan akhirnya orang memuliakan Tuhan. Apakah kita sudah lakukan? Kalau sudah, maju terus supaya tambah hari tambah sempurna serupa Kristus. Kalau belum, mari bertobat dan lakukan. Lebih hari lebih menaati firman Tuhan, lebih hari lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih hari lebih serupa dengan Tuhan. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan dalam ketekunan berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan lelah berdoa sampai Tuhan nyatakan kuasa mujizat. Dan doa orang benar, Alkitab katakan, Yakobus 5:16, bila dengan sungguh-sungguh, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Artinya Tuhan sanggup melakukan, menjawab doa, bahkan
lebih dari apa yang kita doakan. Amin. Untuk apa? Bukan untuk kehebatan orang yang berdoa itu, supaya orang berdoa itu yang dijawab Tuhan dapat bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup, sehingga banyak orang akhirnya percaya dan diselamatkan. Saudara yang kekasih, sebagai penutup, jika kita mengingat jalan-jalan Tuhan, Tuhan yang sudah menolong hidup kita di masa lampau, sampai hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup, Tuhan menolong kita, maka kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Mazmur 46 ayat 2-3. Mazmur 46 ayat 2-3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergelubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara, Tuhan yang telah menolong kita pada hari-hari lalu, pada waktu lampau, Tuhan itu juga sanggup menolong kita, masalah kita hari ini dan hari yang akan datang, sampai selesai kita hidup di dunia ini. Tuhan Immanuel bagi orang-orang yang menjadi pelaku firman. Ingat, jangan lupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena itu salah satu cara untuk membangkitkan iman percaya kita. Ibrani 13 ayat 8 mencatat, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, mari setiap hari selalu ingat kebaikan Tuhan. Jangan ingat persoalan kita, ketidakmampuan kita. Ingat kebaikan Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Tekun dalam doa. Kuat, semangat, berdiri teguh, karena Ia Immanuel bagi orang yang hidup mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kekuatan baru melalui Mazmur 143. Kami mau melakukannya. Kami menyerahkan masalah kami di dalam tangan kasih setia-Mu, dan kami percaya dengan waktu dan cara Tuhan, Tuhan kembali akan menyatakan mujizat-Mu, supaya itu menjadi sarana kami bersaksi pada banyak orang mempermuliakan Tuhan. Amin. Bapa, berkati anak sekolah minggu, supaya mereka sehat dan bersahabat dengan Tuhan, mengalami Tuhan dan mengasihi Tuhan dari kecil. Lindungi mereka dari yang jahat Tuhan, biar hati mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Demikian juga anak remaja dan pemuda, sungguh hidup dalam kebenaran firman, sehingga mereka mengalami janji Tuhan, masa depan sungguh ada, dan harapan mereka di dalam Tuhan tidak hilang. Biar mereka mengalami itu Tuhan, waktu mereka sungguh-sungguh hidup melakukan kebenaran. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga para pria dan wanita dewasa, tolong hidup sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, sehingga doa-doa kami didengar Tuhan, dan itu menjadi alat kami bersaksi tentang kemuliaan Tuhan dan berdiri teguh karena Tuhan Immanuel. Kami menyerahkan masa depan kami, hari-hari yang akan datang, di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat, imani dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, yang kekal itu bagi kita. Doa syafaat Tuhan Yesus dan prospeknya yang indah itu bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan mengajar kita hidup tambah hari tambah kudus, tambah benar, tambah mempermuliakan Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, semangat, berdiri teguh, Ia Immanuel. Amin.